Hai Vokaizen, welcome to Podcast 11 Maret Vocational Podcast. Vokaizen balik lagi bareng aku Rini yang bakal nemenin Vokaizen selama beberapa menit ke depan. Vokaizen kali ini tentunya aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin oleh bintang tamu kita yang sangat cantik dan luar biasa untuk membahas tema yang sangat menarik nih Vokaizen. Seperti yang mungkin Vokaizen ketahui dari judul video ini atau judul podcast kali ini, yaitu mengenai emansipasi wanita nih. Jadi untuk berbincang mengenai emansipasi wanita di Hari Raya Kartini, kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa ini. Kita sambut Maya. Hai Maya. Halo Rini. Oke, Maya kalau tidak salah ini juga pengurus dari BEM Sekolah Vokasi UNS, benar? Betul sekali. Dari Kedirjenan? Dari Kedirjenan Kesetaraan Gender. Oke, kesetaraan gender nih Vokaizen. Berarti kan mungkin memang nyambung gitu ya Kak Maya ya, untuk nanti kita berbincang-bincang mengenai emansipasi wanita gitu. Kalau di Kedirjenan itu, Kedirjenan Kesetaraan Gender sendiri, Maya ini belajar apa sih atau mengulik mengenai apa nih gitu? Oke, kalau dari katanya sendiri ya, kesetaraan gender itu pasti jelas kita bergerak di bidang kajian, pergerakan, dan pencerdasan di bidang isu gender. Baik itu laki-laki, perempuan, ataupun kita juga belajar tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Oke. Nah, karena hari ini nih seperti yang mungkin Vokaizen ketahui merupakan Hari Raya Kartini gitu kan. Dan tadi sudah sempat aku mention kita bakal ngebahas mengenai emansipasi wanita gitu ya. Kalau dari Maya sendiri nih ada nggak sih definisi khusus gitu atau bagaimana sih Maya mendefinisikan, mengartikan Hari Raya Kartini itu sendiri? Oke, menurut aku sendiri Hari Raya Kartini itu hari raya untuk semua gender, bukan hanya untuk perempuan. Okay. Karena di sini kita itu merayakan kebebasan dari seluruh gender, baik perempuan yang bisa bebas untuk bersuara, bebas untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, dan bebas untuk mempunyai kesempatan yang sama terhadap laki-laki. Oke. Kalau aku mendefinisikan Hari Kartini seperti itu. Oke, kaitannya dengan emansipasi wanita berarti seperti apa nih? Kartini. Kalau kita bilang sosok Kartini, itu pasti terdengarnya emansipasi perempuan. Yeah. Dan memang benar bahwa RA Kartini itu memperjuangkan hak-hak kesetaraan dari perempuan untuk mengangkat hak dan martabat dari perempuan. Arti dari emansipasi itu kan bebas dari perbudakan, bebas dari hal-hal yang membatasi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Nah, di sini aku setuju banget bahwa RA Kartini itu adalah sosok inspiratif bagi seluruh perempuan khususnya untuk mengembangkan potensinya. Ya. Kemudian nih, Maya, berarti kan emansipasi perempuan gitu ya. Saat ini tuh bagaimana gitu keadaannya nih? Apakah maksudnya kan saat ini nih, sepengetahuan aku tuh kan cukup sering gitu diadakan mengenai webinar-webinar yang berhubungan dengan untuk mendapatkan kesetaraan hak ataupun kewajiban dari wanita itu sendiri, sering gitu ya dibahas mengenai itu, masih sering saat ini. Tapi kalau Maya melihat sendiri nih kondisinya saat ini seperti apa gitu? Apakah emansipasi wanita ini masih perlu untuk istilahnya diperjuangkan atau perlu dibahas lagi, masih perlu diungkit-ungkit, masih perlu dilakukan lagi, atau bagaimana nih untuk saat ini? Oke, mungkin dari aku sendiri jawabnya gini. Emansipasi itu harus selalu diperjuangkan oleh seluruh gender yang ada di Indonesia khususnya. Karena sangat perlu kita perjuangkan. Yang pertama, masih banyak hal-hal stigma-stigma yang negatif yang masih berkembang di masyarakat, yang masih dipegang oleh suatu masyarakat, sehingga menciptakan budaya di mana perempuan itu tidak bisa berkontribusi secara maksimal di lingkungan masyarakat, dan hal ini mengakibatkan adanya ketidaksetaraan antara timpang antara laki-laki dan perempuan, dan itu juga sangat berdampak negatif juga bagi masyarakat, di mana kita bisa bilang masyarakat berdaya tetapi perempuan sendiri itu masih terbatasi gitu. Oke, tapi ada nggak sih contoh konkretnya gitu mungkin saat ini kesetaraan atau emansipasi wanita itu sendiri itu sudah seperti apa gitu di era sekarang gitu? Nah, mungkin Rini juga bisa lihat ada tokoh seperti Najwa Shihab. Beliau ini kan juga lumayan vokal terhadap kesetaraan dan sangat bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman
perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu bisa mengambil kesempatan, bisa mengembangkan dirinya gitu. Nah, itu juga jadi contoh adanya perkembangan emansipasi di zaman sekarang gitu. Oke. Nah, Maya, aku mau coba tanya Maya yang selanjutnya nih mengenai ini nih. Kita kan tadi kalau mengenai emansipasi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada ya, sekarang sudah hampir, kalau tidak salah Maya tadi sempat mention kalau udah hampir didapatkan gitu ya oleh wanita tuh sekarang udah sadar akan hal itu gitu kan. Nah, apakah mengenai ini nih, kalau yang suka main sosial media nih, mungkin Maya ataupun aku juga ya pengguna sosial media saat ini gitu kan, kita kan sangat memiliki kebebasan yang besar gitu ya, kebebasan tuh ada gitu untuk bersosial media gitu, untuk berekspresi di sosial media, entah itu aplikasi A, aplikasi B gitu kan. Nah, dengan kebebasan untuk berekspresi itu sendiri nih menurut Maya, apakah itu bisa menodai dari esensi emansipasi wanita itu sendiri gitu? Nah, ini yang perlu jadi catatan nih buat teman-teman semuanya, baik laki-laki dan perempuan, di mana banyak orang yang mengeluh nih karena adanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat membuat pada perempuan khususnya berakibat negatif pada peningkatan kasus-kasus seperti pelecehan yang di online gitu. Nah, menurut aku sendiri itu salah. Karena apa? Dalam hal ini adalah dua case yang berbeda, di mana emansipasi itu memperjuangkan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tetapi dalam hal ini, ketika kebebasan berekspresi ini dilakukan dan terjadi pelecehan, contoh pelecehan gitu ya, yang salah itu bukan hak dan kewajiban perempuannya, tetapi yang salah itu dari otak pelakunya gitu. Oke, berarti bukan karena kita nih misal sebagai perempuan gitu suka mengekspos diri kita gitu kan di sosial media, suka entah apapun yang kita tunjukkan, entah ekspresi seperti apapun yang kita tunjukkan gitu, berarti bukan kesalahan dari kitanya gitu ya, bukan kesalahan dari si kita yang ingin mengekspresikan ini gitu. Bukan banget sih, karena apa? Mungkin Rini juga tahu kan, ada di luaran sana ada yang berpakaian tertutup sekalipun tapi tetap bisa terkena pelecehan seksual, masih terkena pelecehan online dan bullying ataupun apapun lah itulah ya. Oke. Mungkin yang terakhir nih untuk Maya, Maya punya harapan yang seperti apa nih untuk siapapun di luar sana yang menonton Safe Podcast episode kali ini nih, yang berhubungan tentunya dengan yang kita bincangkan hari ini. Mungkin dari aku sendiri untuk pesan-pesan teman-teman perempuan hebat yang ada di luaran sana, aku berpesan bahwa tetap menjadi diri Anda sendiri, bermimpilah setinggi apapun, jangan sampai impian-impian kalian itu terbatasi oleh stigma-stigma yang ada di masyarakat. Dan harapanku untuk seluruh perempuan Indonesia yang luar biasa hebat dan sangat berdaya, tetaplah bermimpi setinggi yang kalian punya, jangan sampai Anda terbatasi oleh stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Kembangkan potensi yang ada dan selalu semangat. Aku seperti itu. Oke, itu dia harapan dari Maya tadi ya. Aku sangat setuju sih dengan yang disampaikan Maya gitu. Aku jadi kayak semakin sadar juga gitu bahwa oh ya benar gitu. Apapun yang akan aku lakukan di sosial media, apapun yang akan aku tunjukkan di sosial media, selama aku memang setuju dan atau suka dengan hal itu, dan itu tentunya hal yang positif, lakukan aja gitu. Oke, Zen, mungkin kita akan benar-benar berpisah di episode kali ini. Aku mau say thanks untuk Maya sudah mau berkunjung ke Safe Podcast gitu ya. Jangan kapok-kapok ya Maya. Wah, ini nagih banget loh Rini. Oke. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan Maya. Dan Zen, jangan lupa dengarkan Safe Podcast di Spotify dan juga Spotify BEM SVUNS dan juga di YouTube BEM SVUNS. Dan dapatkan informasinya di Instagram kami di @BEMSVUNS dan juga Twitter kami di @BEMSVUNS. So yeah, see you.